Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi wafaqa man ahabbahu litibadinil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi hadan nasa bihi ila siratim mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim. Wa man hadahu dhata shimal wa dhatal yamin rumi bihi ila nari jahannam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi saru nasu sayrahu wa taba'u nahjahu wa sunnahu fakanu ahiqqa bin na'imil muqim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, antara lain kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka menunaikan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita pun sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Tentunya sebagai khatib hari ini, kami pun ingin menyampaikan ajakan kepada saudara-saudara, khususnya diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang dan malam kita selalu tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita benar-benar mendapat anugerah Allah dan menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia di dunia dan senantiasa berbahagia di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada hari ini mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah adalah suatu hal yang tidak boleh dilupakan setiap manusia, apalagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifat yang ada padanya. Lantaran akal yang diberikan kepada kita dapat dipergunakan untuk berpikir. Apa saja yang diberikan oleh Zat yang maha bijaksana lagi maha pemurah itu. Allah lah yang menciptakan alam dunia seisinya, termasuk penghuni alam itu sendiri, yaitu makhluk sejenis manusia. Manusia lantaran akalnya telah mampu berpikir dengan dasar kesadaran untuk meneliti segala sesuatu yang ada ini, termasuk tentang kejadian dirinya yang penuh keindahan, baik rupa maupun bentuknya. Sehingga bila kita merenungkan tentang diri kita ini, pasti berkata bahwa Allah benar-benar maha pemurah dan penuh kasih sayang terhadap diri kita sebagai manusia ini. Kemurahan dan kasih sayang Allah terhadap diri kita sebagai manusia ini, bila dihitung, sulit sekali diberikan perinciannya. Berapa nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita sebagai manusia ini? Tiada seorang sarjana,
sekalipun ia seorang profesor yang dapat memberikan rincian harga kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi kita orang awam, siapapun orangnya, kalau sudah sampai ke persoalan ini, pasti berkesimpulan bahwa dirinya tidak akan bisa membuat perhitungan akan nilai harga seorang manusia hasil ciptaan Allah dengan segala macam perlengkapan yang dimiliki. Allah sendiri telah mengeluarkan tantangan kepada diri kita sebagai manusia ini. Dipersilakan menghitung pemberian Allah yang begitu besar kepada diri kita sebagai manusia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, dan seandainya kamu sekalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu, niscaya pasti kamu akan tidak bisa menghitungnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pernyataan Allah yang terkandung di dalam ayat ini memberikan pengertian kepada diri kita sebagai manusia ini, apalagi sebagai seorang mukmin. Sebenarnya banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga saking banyaknya itu kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Betapa besar kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada kita, yang dilimpahi atau diberi nikmat yang begitu besar sekali, padahal makhluk-makhluk lain tidak diberi halnya seperti manusia. Itulah sebabnya Allah menantang sekali kepada manusia untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita coba nikmat-nikmat itu direnungkan. Berapa harga dua buah mata kita seandainya membeli? Berapa harga dua buah telinga kita? Berapa harga mulut lengkap dengan lidah dan gigi-gigi yang terpasang rapi ini? Berapa harga dua buah tangan dan dua buah kaki ini? Demikian pula berapa harga jantung, paru-paru, hati dan lain sebagainya. Mungkin saja harganya sampai ratusan miliar rupiah. Bahkan untuk membeli satu orang lengkap, tubuh dan ruh, raga dan jiwanya, dibutuhkan uang miliaran rupiah. Bisa jadi sulit sekali ditentukan jumlahnya saking mahalnya, sehingga tiada seorang pun yang kuat membeli manusia secara lengkap dan normal dalam keadaan hidup. Tetapi Alhamdulillah, kita tidak pernah membeli. Allah dengan kemurahan dan kasih sayangnya itu memberikan kita atau menjadikan kita lengkap dengan segala anggota badan, baik yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak. Dari sini timbul pertanyaan diri kita masing-masing. Sudahkah kita mensyukuri pemberian nikmat Allah yang begitu besar kepada diri kita sebagai manusia ini? Sebagai seorang mukmin tentu memberikan jawaban bahwa dirinya sudah mensyukurinya, tapi mungkin belum sepenuhnya, bahkan mungkin juga sedikit kesyukuran yang dilahirkan. Karena itu, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Semua anggota badan secara bulat-bulat kita pergunakan untuk berbakti, beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diperintahkan dilaksanakan sebaik-baiknya, dan apa saja yang dilarangnya kita tinggalkan jauh-jauh. Inilah sebagai bukti nyata seorang mukmin yang telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada diri mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika benar-benar kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, maka sungguh aku akan menambah nikmat-nikmat itu. Tetapi bila kamu mengingkarinya, artinya tidak mau mensyukurnya, maka sesungguhnya siksaku amat pedih sekali. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita sadar untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita sebagai manusia ini. Hati kita sengaja mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dengan lisan kita ucapkan Alhamdulillah, dan semua anggota badan, lahir dan batin, mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya.
Lantaran yang demikian, Allah pasti menambah nikmat-nikmat itu. Seseorang mukmin yang suka mensyukuri nikmat Allah akan merasa tentram, bahagia, jauh dari malapetaka langsung atau tidak langsung, jauh dari penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa. Rezeki bertambah melimpah-limpah dengan penuh keberkatan. Pokoknya ia hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, keselamatan berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ia mengingkari nikmat-nikmat tersebut, maka ia pasti akan berada dalam kehidupan yang serba kacau, resah, kalut, tiada ada ketenteraman, apalagi kebahagiaan. Bahkan malapetaka selalu menimpa, jatuh kecelakaan. Anak-anak istri ditimpa penyakit yang serba aneh-aneh. Mungkin bisa jadi berupa penyakit kanker, tumor, peredaran darah macet, ginjal tidak berfungsi. Di lain hal dapat dilihat ia bekerja selalu ditipu orang, mendapat rezeki tidak cukup untuk mengongkosi pengobatan yang penyakit yang timbul itu tadi. Karena ongkos mengobati atau merawatnya jumlahnya jutaan rupiah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Inilah azab Allah yang ditimpakan kepada mereka yang tidak mau mensyukuri akan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Ia selalu melakukan maksiat terus-menerus. Larangan-larangan Allah terang-terang dilanggar demi kepuasan hawa nafsu setannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberinya pertolongan dan perlindungan sehingga tetap diberinya kekuatan iman, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, dan kita pun termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berbahagia di dunia dan senantiasa berbahagia di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Barakallahu li bikum kana 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'illah wa qududil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wardallahu ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.